Halo semuanya, jumpa lagi dalam video saya di YouTube. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke inbox saya. Bagian yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa tonton dulu, Anda bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke inbox saya. Nah, salah satunya adalah, Coach, bagaimana caranya supaya saya bisa punya bisnis yang berjalan autopilot? Saya sudah jalanin bisnis sekian lama gitu ya. Saya sudah membangun tim saya, tapi saya merasa saya masih belum bisa tinggalin bisnis saya. Saya masih belum bisa tinggalin tim saya. Saya masih selalu khawatir, saya masih selalu, ya pokoknya nggak tenang lah kalau jalanin bisnis gitu kan. Kira-kira pertanyaan seperti itu. Nah, pengalaman saya mengcoaching banyak pengusaha ya, sekian tahun, sekian puluh tahun juga. Nah, basically adalah yang paling penting di saat awal Anda merekrut, ya, rekrutmen itu sangat-sangat penting. Jadi banyak pengusaha yang pikir, rekrutmen cuma sekedar rekrutmen saja. Saya pasang iklan di Jobstreet, misalnya saya pasang iklan di Instagram, di loker mana gitu ya. Lalu setelah itu saya kumpulkan CV-nya, lalu saya interview one on one. Setelah interview one on one, saya cek misalnya ada tes karakter, tes IQ, lalu ya udah saya lihat memang dari cara bicara dan sebagainya oke, one on one, lalu saya pilih. Nah, setelah saya pilih, lalu saya ya udah saya tempatkan di posisinya sebagai manajer A, sebagai manajer B dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu ya udah saya suruh mereka jalan, ya udah pokoknya kamu tahu kan kerjanya mesti ngapain, pokoknya tugasnya buat kamu begini. Setelah itu kamu kirim laporan sama saya, kamu berikan masukan dan sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya itu kan sudah benar, Coach. Ya, terus apa yang harus saya ubah lagi? Itu kan sudah benar, tapi saya udah coba lakukan seperti itu, tapi ternyata manajer saya sudah masuk, ya pertama-tama masih semangat seminggu dua minggu, setelah itu minggu ketiga, minggu keempat mulai menurun, juga kinerjanya sudah mulai menurun. Saya lagi harus terjun, ayo dong gimana caranya? Iya Bu, alasan A, alasan B dan sebagainya. Jadi terus-terusan saya harus lakukan lagi, saya tuh pengennya kalau bisa satu kali rekrut tapi langsung dapat orang yang bagus, terus seterusnya saya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah ya, jadi pertama-tama ini saya ingin luruskan dulu dengan Anda. Autopilot itu artinya bukan Anda sekali rekrut langsung tiba-tiba Anda langsung dapat tim, udah magic gitu ya, udah pokoknya saya dapat orang bagus, setelah itu saya lepas. Mereka tahu sendiri, punya inisiatif, punya proaktif yang bagus, mereka bisa kasih laporan yang bagus, prestasi mereka bagus. Pokoknya saya tiap minggu cuma tinggal lihat hasilnya, terus saya lepas, saya bisa ngerjain yang lain. Bukan begitu, ya, it's not like that, ya kan, bukannya seperti itu. Jadi autopilotnya ini harus saya clarify dulu, saya lurusin dulu, saya samakan dulu cara pemikirannya. Autopilot di sini artinya Anda bisa bebaskan waktu. Anda punya waktu yang begitu sangat padat, begitu sangat mungkin hektik sekali, tapi dengan Anda memiliki tim dan sistem, ya, kombinasi itu dapat membantu Anda untuk menghemat waktu Anda. Sehingga misalnya yang tadinya Anda kerja seminggu, misalnya Anda kerja 80 jam, misalnya gitu kan, bahkan ada yang lebih gitu ya. Nah, Anda bisa kurangin 50%-nya aja. Nggak usah harus 100%, 50% dulu aja. Nah, itu aja udah autopilot kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak pengusaha yang kayaknya nggak bisa lepas, sangat attached dengan bisnisnya, sangat attached dengan kerjaannya, sangat attached dengan apapun yang harus dikerjakan setiap hari, bahkan sampai mandi pun kepikiran bisnis, liburan pun dengan keluarga pikirin bisnis, gitu kan? Nah, itu yang jadi concernnya pengusaha. Jadi bisa nggak Anda beneran lepas gitu ya? Tadi dia 80 jam satu minggu, jadi 40 jam. Udah deh, 40 jam itu Anda lepasin ke tim, lepasin ke sistem. Itu aja dulu. Itu aja kadang-kadang owner nggak berani gitu ya, takut ini, takut itu, khawatir dan sebagainya. Ada juga yang berani banget gitu kan, udah Coach pokoknya saya lepas semua 80%, 80 atau 80 jamnya semua lepasin semua. Ya nggak gitu juga. Ada yang terlalu ekstrim banget, ya nggak gitu juga ya. Percaya banget dengan sistem, percaya banget dengan karyawan, bisa ketipu juga Anda kalau kayak gitu. Ya nggak kayak gitu. Jadi konteksnya adalah Anda bisa bebaskan waktu, itu maksudnya autopilot. Ingat kalau Anda naik pesawat gitu ya, pilotnya kan nggak mungkin tinggalin pesawatnya kan, terus tiba-tiba ya udah ya saya terbang ya, Anda silakan nikmatin saja penerbangan ini, saya akan terbang dulu jalan-jalan gitu kan, nanti saya masuk lagi ke pesawat. Kan nggak gitu, pilotnya kan tetap ada di sana, tapi sistem jalan ya, pramugari dan sebagainya semuanya sudah ada gitu kan. Jadi di saat waktu-waktu kapan mereka menyediakan untuk misalnya memberikan pelayanan, ada yang ingin misalnya diberikan minum atau apa, itu kan sistem semuanya ya. Nah, jadi dalam video ini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa gini, autopilot adalah berarti Anda bebaskan waktu. Jadi target Anda, misalnya Anda sekarang
punya bisnis. Pertama-tama targetnya Anda tuh mau bebasin waktu berapa jam. Jadi pertama-tama Anda hitung, saya seminggu ya, berapa jam waktu saya di bisnis yang benar-benar involve sampai ke operation, sampai ke misalnya ngerjain hal yang kecil, ngecek hal yang detail, ya datang ke gudang ngecek produk satu-satu gitu kan, lihat cek misalnya laporan keuangan satu-satu, biaya Anda cekin semua. Nah sampai kerjaan-kerjaan yang operator banget, itu berapa jam satu minggu? Ada yang bilang, saya sih bisa kasih karyawan saya, bisa kasih manajer saya, oke. Tapi Anda hal-hal perintilan itu masih Anda kerjain apa enggak? Bukannya artinya nggak boleh ya, boleh. Tapi jangan sampai itu jadi nyita waktu Anda banyak gitu kan. Boleh, tapi mungkin dalam 80 jam misalnya Anda ya 20% lah gitu kan. Misalnya 80%-nya kerjain yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih berbobot. Misalnya meeting, planning, strategik, bikin evaluasi data dan sebagainya. Itu yang harus Anda fokuskan. Mungkin Anda bisa fokuskan untuk pengembangan bisnis Anda, create produk baru, ngobrol dengan bagian research, lakukan inovasi, fokus kepada IT system. Nah, itu yang mungkin lebih banyak waktu ke sana. Sisanya operation harusnya bisa didelegasikan ke tim dan juga dengan sistem. Banyak klien-klien saya yang coaching dengan saya, mereka sebenarnya nggak tahu yang fokusnya yang mana. Nah, di situ saya bantu arahkan, Pak, sebaiknya Bapak fokus di sini aja. Ibu, fokusnya di sini dulu aja. Dalam waktu seminggu ini fokusnya ke sini dulu. Ya, karena ini yang akan mempercepat Ibu nyampe ke goal. Gitu kan? Nah, jadi balik lagi. So, intinya adalah balik lagi tadi di rekrutmen. Ini panjang nih kalau saya cerita ya, tapi basically rekrutmen itu penting sekali. Jadi bukan masalahnya pada saat Anda rekrut ya langsung dapat orang, langsung Anda lepas, nggak begitu. Jadi rekrutmen itu ada prosesnya, screeningnya, proses seleksi CV. Lihat pada saat interview itu saya tidak lakukan interview one on one. Saya lakukan interview by group. Dan bukan hanya grup interview, di situ saya beneran ajarin klien saya gimana caranya melakukan selection, bukan selection, deselection. Bagaimana untuk mereka yang merasa tidak harus ikut, tidak harus gabung di sini. Mereka yang merasa seperti itu. Karena Anda punya satu sistem rekrutmen yang beneran beda. Nah, itu yang saya ajarkan klien saya. Jadi rekrutmennya kita grup, di dalam grup itu kita lakukan ada beberapa hal, ada beberapa ritual. Ya, cara perkenalan diri, cara kita mendengarkan jawabannya mereka, ini jawabannya beneran jawaban atau tong kosong bunyinya nyaring gitu kan. Ada juga yang dari pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan itu kita tahu ini karakternya gimana, mereka jujur apa enggak, mereka bohong enggak, atau mereka sudah hafalin skrip. Ada beberapa calon pelamar itu yang mereka sudah hafalin skrip, bahkan mereka sudah belajar dulu. Oh, kayaknya interviewernya bakal nanya seperti ini. Mereka belajar dulu. Jadi begitu tanya pertanyaan itu mereka udah bisa jawab. Bahkan jawabannya lancar banget. Nah, Anda harus ini kayaknya skrip banget nih. Anda harus bisa peka. Nah, itu ada beberapa cara. Jadi bahkan di dalam rekrutmen sistem aja itu ada banyak hal-hal yang saya lakukan. Jadi kita dapetin orang yang tepat itu butuh waktu, proses yang cukup ya memakan lebih banyak waktu. Tapi saya percaya begini, lebih baik kita rekrut lebih lama ya, tapi kita punya tim yang lebih solid daripada kita rekrutnya cepat ya, tapi kita kalau lihat orangnya udah nggak bagus, kita ya lepasinnya lama banget. Aduh, nggak enak nih, kasihan juga ya. Aduh, dia juga kan kayaknya dia punya keluarga gini-gini ya kan. Jadi kita nggak enakan orangnya ya, kita jadi udah tahu dia tidak prestasi, tidak menghasil ya, istilah tidak produktif. Tapi Pak, saya pernah saranin satu klien saya, Pak, lebih baik sudahlah, lepasin aja. Ya udahlah, salaman aja deh. Aduh, coach, nggak enak coach. Dia tuh udah kerja lama, udah ikut saya sekitar 7 tahun. Aduh, saya nggak enak coach. Ya udah Pak, terserah. Bapak mau biarin 2 orang yang tidak produktif di kapal Bapak dan artinya memberikan resiko yang besar kepada orang-orang yang ada di dalam kapal Bapak yang lebih positif atau gimana? Takutnya itu dampaknya gimana Pak? Ibaratnya dalam satu kapal ada 2 orang jadi virus. Terus virusnya mau dibiarin? Menurut Bapak gimana? Aduh coach, saya tuh paling nggak bisa coach. Gimana tuh ngomongnya tuh nanti nggak enak dan sebagainya. Ya udah Bapak harus coba bicara dengan baik, saya kasih tahu caranya dan sebagainya. Nah akhirnya ya si Bapak ini bisa dengan cara yang tepat, dan tim yang harus dilepas itu mereka merasa iya juga ya, kayaknya kalau saya di sini saya tidak berkembang, saya tidak maju. Lebih baik justru setelah berapa sekian lama si karyawan yang sudah dipecat ini dia datang ke perusahaan, langsung ngobrol dengan bosnya ya, klien saya. Pak, saya ingin berterima kasih. Loh, kok terima kasih? Iya, karena saya jujur dengan keputusan Bapak memecat saya pada saat itu, justru saya di situ semakin belajar mengkoreksi diri. Iya benar juga, di situ saya kurang rajin, saya kurang inisiatif, saya juga kurang mengembangkan skill saya. Setelah saya keluar, saya lihat
saya cari-cari pekerjaan, saya susah dapat pekerjaan yang tepat, dan akhirnya saya terus belajar mengembangkan diri. Saya akhirnya bisa punya usaha dengan istri saya, akhirnya saya bisa punya usaha kecil-kecilan, punya warung kecil-kecilan. Di situ saya bisa melihat dan merasakan, bener juga ya Pak, waktu Bapak jadi bisnis, makanya Bapak kadang-kadang suka kesel gitu ya. Saya punya bisnis sendiri pun seperti itu, akhirnya saya masih urus semua sendiri dan sebagainya. Terima kasih dengan keputusan Bapak. Loh, saya juga merasa jadi kagum ya melihat Anda begitu luar biasa. Akhirnya itu jadi satu hal yang positif. Nah, bisa jadi mungkin dengan keputusan Anda memecat orang-orang yang memang tidak produktif atau virus, bisa jadi keputusan yang tepat untuk bisnis Anda untuk bisa memiliki tim yang lebih tepat, dan buat mereka pun adalah satu hal yang baik dan positif karena mereka bisa belajar untuk mengembangkan diri lebih berprestasi. Jadi mulai dari hal simple adalah recruitment system. Ya, recruitment system itu yang mereka lakukan secara lebih detail, ada frameworknya, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya ya. Nah, terus autopilot sekali lagi adalah bebaskan waktu Anda. Jadi target Anda adalah mau bebasin waktu berapa jam dalam seminggu, itu aja dulu ya. Lalu dalam waktu proses tersebut Anda harus delegasikan. Memilih orang yang tepat untuk bisa Anda delegasikan, itu pun harus Anda seleksi. Pada saat pemilihan orang, jangan berdasarkan terlalu subjektif, bukan kayaknya atau katanya ya. Ada satu lagu kan, bintang kecil katanya di langit yang biru katanya, amat banyak katanya menghias angkasa katanya. Nah, hati-hati kita dengan katanya. Jangan fokus untuk memutuskan berdasarkan katanya, tapi berdasarkan bukti, fakta, berdasarkan kita analisa, evaluasi, kita beneran lihat prestasinya yang beneran terbukti, baru kita bisa putuskan. Jangan berdasarkan katanya ya. Nah, jadi itu semua keputusan-keputusan kecil itu ya membuat tim kita akan melihat kita sebagai leader bisa membuat keputusan bukan hanya berdasarkan subjektivitas atau enak nggak enak atau senioritas, tapi berdasarkan evaluasi dan berdasarkan data. Nah, itu yang membuat mereka, para tim kita, mereka belajar dari seorang leader. Akhirnya mereka pun juga menerapkan demikian kepada anak buahnya. Dengan demikian, proses autopilot itu sudah mulai terbentuk dari saat Anda memutuskan, dari saat Anda berperilaku, dari saat Anda merespon, dari saat Anda bagaimana memilih keputusan A, keputusan B, memberikan problem solving. Itu adalah mulai proses autopilot. Dan kalau Anda tidak jalanin prosesnya, ya Anda tidak akan punya bisnis autopilot. Nah, banyak orang yang berusaha pakai jalanin proses sendiri, mereka merasa sudah mengerti ya, bukannya artinya saya paling pintar, enggak. Ini berdasarkan puluhan tahun pengalaman saya mengcoaching banyak pengusaha, bervariasi industri, bervariasi bisnis. Saya ketemu ya ada frameworknya. Jadi ini bukan, sekali lagi, bukan hanya topik ya, maka saya bilang ini practical strategi, practical tips yang saya lakukan. Jadi itu is a proses. Ada orang yang lewatin prosesnya cepat, ada orang yang prosesnya lama. Ibaratnya kalau kita datang ke gym ya, orang mau naikin berat badan atau orang mau six pack gitu kan, harus ada prosesnya. Nah, seorang PT itu tahu prosesnya 1, 2, 3, dan dia akan lihat kondisi badan atau kondisi stamina dari atletnya atau stamina dari kliennya kan gitu. Nah, saya akan lihat begitu. Jadi dari klien-klien saya lihat staminanya, lihat kekuatannya, lihat pengalamannya dan sebagainya, saya tes. Sehingga prosesnya sekian lama, Pak. Prosesnya sekian lama, Bu. Dari situ Anda jalanin prosesnya, Ya, kalau Anda tidak mau jalanin prosesnya, Anda mau jalanin proses tapi instan, itu nggak akan bisa. Ya, saya percaya yang instan itu tidak sehat. Ya, maka ada proses. Cuman kalau Anda pengen cepat prosesnya, pilihan Anda bisa jalanin sendiri ya, sesuai dengan pengalaman Anda ya, atau pengalaman terbaik adalah dari guru yang bisa yang ngajarin saya. Salah satu pengalaman terbaik saya adalah saya belajar dari banyak guru, banyak coach, sehingga mempercepat kesuksesan saya. Nah, semoga dengan video ini bisa bantu Anda, membuka pikiran Anda untuk bisa mendapatkan benar-benar bisnis yang autopilot beneran, bukan autopilot yang cuman mitos atau yang cuman ya karena karena ada orang A atau orang B, karena ada si A atau si B, bukan begitu, tapi beneran autopilot. Mau ada A, mau ada B, tetap bisnis saya bisa autopilot. Ya, nah saya percaya Anda pasti belajar dari banyak coach, belajar dari banyak guru. Setiap coach punya strategi masing-masing, punya cara masing-masing. Tapi this is the way that I did, the way that I prove my client to get autopilot business. So, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.